Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Barukaroka SSC. Hari ini, hari Senin tanggal 27 September 2021, Pekan Biasa ke-26, peringatan Santo Vincentus Apaulo. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai ayat 50 dengan tema Cinta kepada Allah nyata dalam perbuatan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, hari ini gereja kita memperingati Santo Vincentus Apaulo. Vincentus dikenal memiliki semangat hidup, yakni hidup hanya untuk mengabdi Tuhan dan orang miskin. Vincentus memberikan pelayanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya, orang-orang sakit dan sebagainya. Bagi Vincentus, cinta kepada Allah berarti bekerja keras untuk Allah. Saudara-saudaraku, marilah mencintai Allah dengan mencucurkan keringat dan dengan menyingsingkan lengan baju. Demikian ajakan Vincentus kepada para pengikutnya. Menurut Vincentus, cinta kepada Allah dengan sendirinya bermuara dalam karya, yaitu dalam usaha melaksanakan kehendak Allah. Oleh karena itu, bagi Vincentus, doa dan karya merupakan satu kesatuan di mana doa dilanjutkan dalam karya dan karya dibawa dalam doa. Saudara-saudari, semangat hidup Vincentus ini sepertinya agak berbeda dengan semangat para murid Yesus. Para murid sepertinya belum begitu paham akan panggilan mereka sebagai murid Yesus dan akan apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Mengapa? Dalam bacaan yang kita dengar, nampak adanya pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Pertanyaan tersebut secara implisit mengandung maksud untuk mengetahui siapa yang punya jabatan tertinggi di antara mereka. Pertanyaan para murid ini mungkin muncul dari sebuah hasrat untuk mengejar kedudukan dan jabatan, sebagaimana yang dialami manusia secara umum, yang lebih menekankan tingkat penghargaan dan penghormatan berdasarkan status sosial, tingkatan usia, jabatan atau kedudukan dan sebagainya. Pengalaman ini juga yang mungkin menjadi sebuah keprihatinan dan ketakutan para murid. Mereka tidak ingin menjadi orang kecil atau orang yang tidak diperhitungkan. Saudara-saudari, gambaran salah dari para murid ini diluruskan oleh Yesus karena rahmat panggilan seseorang untuk menjadi orang yang berharga di mata Allah adalah melalui kesetiaan mengikuti panggilan Tuhan dengan melayani sesama dan memberi diri bagi kebaikan sesama. Yesus mengatakan, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku,
ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Yesus menutup pembicaraannya dengan mengatakan, yang terkecil di antara kamu dialah yang terbesar. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang paling sedikit mengandalkan kekuatan pribadi dan yang lebih mengandalkan hidup pada kekuatan ilahi, dialah yang terbesar. Ketidakmengertian para murid berlanjut lagi. Mereka sudah bertengkar tentang siapa terbesar di antara mereka. Sekarang mereka mempersoalkan tentang seseorang yang bukan murid Yesus mengusir setan demi nama Yesus. Mereka seolah tidak rela bahwa ada orang lain di luar kelompok mereka yang mempergunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Sekali lagi, Yesus mengoreksi pemahaman salah para muridnya. Yesus mengingatkan bahwa kuasanya bukan hanya milik para murid, tapi milik semua orang yang percaya kepadanya. Yesus berkata, siapa yang tidak melawan kita berarti berada di pihak kita. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi fanatik. Jangan iri pada kelebihan atau kemampuan orang lain. Yesus hanya mengajarkan satu hal, yaitu kasih yang tanpa syarat. Saudara-saudari, apa yang bisa kita petik dari permenungan ini? Yang pertama, kita harus memahami tujuan panggilan hidup kita seperti Vincenzius yang memiliki tujuan panggilan hidupnya, yakni hidup hanya untuk mengabdi Tuhan dan orang miskin. Sehingga ambisi dan sikap ego dapat dihilangkan dari dirinya. Kedua, buanglah sikap tamak yang membuat kita lebih memikirkan jabatan dan posisi ketimbang pelayanan. Kenakanlah dalam diri martabat mulia seorang anak kecil yang menghayati apa itu kerendahan hati, ketulusan, dan sikap apa adanya. Ingat, yang paling sedikit mengandalkan kekuatan pribadi dan lebih mengandalkan hidup pada kekuatan ilahi, dialah yang terbesar. Yang ketiga, milikilah sikap kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, kita akan mampu mengetahui arti keberadaan kita bagi sesama, makna hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Mari dalam kerendahan hati kita belajar untuk tidak iri terhadap kelebihan orang lain, setia melayani Tuhan dan sesama dengan penuh kegembiraan, seperti kata Vincenzius, cinta kepada Allah dengan sendirinya bermuara dalam karya, yaitu dalam usaha melaksanakan kehendak Allah dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati.